Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat datang di T180. Apakah saudara seorang pemenang? Jawabannya adalah saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Saat ini saya mau mengajak saudara untuk memikirkan siapakah itu orang yang menjadi pemenang. Siapa itu pemenang? Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang bukanlah seorang yang sempurna tanpa celah. Seorang pemenang bukan juga seorang yang tidak pernah punya permasalahan dan persoalan dalam hidup. Namun seorang pemenang adalah orang yang pernah gagal. Seorang pemenang adalah orang yang pernah kecewa dan dikecewakan. Seorang pemenang adalah orang yang mau bangkit kembali. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pantang menyerah. Seorang pemenang adalah seorang yang sabar melewati setiap ujian dan persoalan sambil mempunyai pengharapan. Seorang pemenang adalah orang yang tahan uji, yang tidak pernah menyerah, yang bangkit kembali di atas kegagalannya dan belajar sesuatu. Orang-orang seperti itulah adalah orang-orang pemenang. Saudaraku, setiap anak Tuhan dirancang bukan untuk menjadi pecundang. Setiap anak Tuhan dirancang bukan untuk terus-menerus mengalami kekalahan. Namun setiap anak Tuhan dirancang, diciptakan untuk mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Orang percaya menurut Alkitab adalah orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37 mengingatkan kita semua. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada kata-kata oleh Dia, saudara. Kemenangan kita bukan di atas kekuatan kita sendiri, tapi dikatakan oleh Dia. Karena firman Tuhan mengatakan justru pada saat kita lemah, kita kuat karena kita tidak menyerah. Dan kita mau menyenderkan diri kita di dalam hadirat Tuhan, menempelkan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan, saudara. Dan berbicara mengenai kemenangan dalam hidup ini, berbicara juga mengenai proses-proses yang harus kita jalani. Proses yang dimaksud meliputi proses perjuangan, proses kesabaran, proses ketekunan, dan proses di mana kita mengalami peperangan secara rohani. Dan di dalam proses ini, saudara, kita dituntut harus bisa belajar dari setiap permasalahan dan pengalaman hidup kita. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, apakah mimpinya itu langsung menjadi kenyataan? Tidak. Bahkan Yusuf harus mengalami proses yang begitu panjang dan berat, yang sepertinya di dalam proses tersebut arah hidupnya seolah-olah bertolak belakang dengan impiannya itu. Nah, kalau pada saat ini, saudara, apabila saudara hidup benar di hadapan Tuhan, namun apa yang saudara alami seolah-olah terbalik dari apa yang Tuhan inginkan dari hidupmu, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan dengar suara-suara iblis. Tetap punya iman dan kesabaran dan ketaatan kesetiaan di dalam Tuhan. Seperti Yusuf, dia tetap tekun dan sabar dan senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Kegagalan-kegagalan di masa lalu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi patokan, tidak menjadi standar bahwa seorang akan gagal seumur hidupnya. Karena itu, milikilah sikap hati yang besar, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga di segala keadaan
kita tetap bisa, sehingga di segala keadaan kita tetap mampu mengucap syukur dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan masa lalumu. Jangan pernah menyalahkan orang tuamu. Jangan pernah menyalahkan anak-anakmu, pasangan hidupmu, dan pihak yang lain. Bahkan senantiasa jangan selalu menyalahkan dirimu. Kita percaya, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Karena kemenangan orang percaya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Saya mau mengajak saudara mengatakan ini di dalam hati saudara masing-masing. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, perisaiku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat yang pertama. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuh-musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ulangan 20 ayat 4. Saudara, biarlah T180 renungan harian hari ini mampu membangkitkan saudara. Jangan menyerah, jangan putus asa. Berharap taat dan setia. Berharap kepada Tuhan. Karena kemenangan datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.